kehidupan modern yang terus berubah dengan cepat, ada sebuah kehadiran yang semakin memudar seiring berjalannya waktu. Mereka adalah para penjaga sawah, pahlawan tanah yang takkan pernah tenggelam dalam memelihara keaslian sektor pertanian kota Denpasar. Mereka adalah lelakut, sosok-sosok penuh kebijaksanaan yang telah menjaga kesetiaan ladang-ladang pinggiran kota ini selama berabad-abad. Dalam peradaban yang terus berkembang, kita akan menyaksikan kisah hidup mereka yang menginspirasi dalam sebuah perjalanan melalui zaman. Lelakut itu sebenarnya berasal dari kata betakut yang berarti untuk menakut-nakuti. Lelakut itu seperti memedi sawah, itu dibilang oleh orang-orang terdahulu karena bentuknya menyeramkan seperti itu. Jadi mungkin itu yang dipakai atau filosofi awal kenapa lelakut itu bisa dipakai sebagai alat untuk menjaga panen mereka bisa lebih baik. Jadi intinya lelakut adalah untuk membantu petani menakut-nakuti hewan atau hama ya seperti burung agar mereka tidak mengganggu buah padi tersebut dengan tujuan panen mereka bisa bagus. Kalau di sini kalau di Subak Semung ini memang sedikit lelakut ya untuk menghalau burung yang dilakukan ini memang sedikit yang membuat ini lelakut bisa aja diutamakan. Masalahnya ini lelakutnya kan sudah dari zaman dulu ada lelakut, kemungkinan itu ada pengaruhnya sama untuk menghalau burung itu lebih mistik gitu ya. Fungsi daripada lelakut pertama yaitu fungsi utamanya lelakut itu adalah mengusir burung. Mengapa dipakai lelakut? Untuk pengusir burung yang tradisional, petani yang ada di Subak Semung ini memakai sarana lelakut. Tempat pemasang lelakut adalah di areal persawahan ini. Tujuannya adalah untuk mengusir burung dan menakut-nakuti burung agar apa tujuan masang lelakut? Agar burung itu tidak semuanya ke sini. Lelakut ini dipakai sebagai alat untuk menambah menjaga ketahanan dari panen tersebut. Namun, siapa sangka bahwa keberadaan mereka kini terancam punah. Tradisi lama yang mempertahankan keseimbangan alam semakin terlupakan seiring langkah menuju masa depan. Inilah kisah perjuangan lelakut untuk mempertahankan eksistensinya. Dan bagaimana solusi agar tradisi ini tidak akan punah? Mungkin alasannya tidak sempat membuat lelakut. Kebanyakan petani di Subak Semung kebanyakan jadi pegawai, jadi proyek, makanya tidak sempat bikin lelakut. Maka generasi muda sekarang kita ajak untuk memahami, melestarikan budaya tersebut. Lelakut tidak hanya dipakai untuk mengusir hama tersebut, tapi kita juga memberikan pemahaman bahwa lelakut itu adalah hal yang bersifat mistis. Jadi kita perlu upacara. Nah, seperti itu. Jadi budaya-budaya itu kita lebih tekankan. Namun, dengan adanya rasa menolak, membiarkan kearifan ini akan tenggelam dalam kabut waktu. Para pelajar yang memiliki jiwa muda dan komitmen untuk menghidupi kembali warisan leluhur ini. Mereka menggalang erat cita-cita untuk mempertahankan kekayaan budaya kita dengan melaksanakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema kearifan lokal yang guna membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan yang akan menghidupkan kembali keberadaan lelakut di kota Denpasar. Pengambilan tema kearifan lokal dan topik eksplorasi budaya lelakut itu erat kaitannya dengan
era kekinian di mana pertanian atau budaya pertanian bagi generasi muda itu mungkin hanya sebatas itu pekerjaan orang tua. Namun kalau kita telisik dari awal, pertanian itu adalah hal yang sangat signifikan karena pertanian itu muaranya nanti pada bahan pokok kita, makanan kita, ya, kebutuhan primer kita. Jadi motivasi saya kenapa lelakut bisa dipakai ya karena disebabkan budaya pertanian kita di Bali memang sangat kental, ya, karena kita adalah daerah agro, ya, daerah pertanian di mana luas di wilayah di Bali itu hampir 30% itu adalah wilayah persawahan. Dan itu untuk menjaga ketahanan dari proses panen para petani. Jadi lelakut itu bisa menjaga atau mengurangi, ya, pengganggu dalam proses sebelum panen tersebut agar buah-buah itu bisa terjaga. Kaitannya lelakut ini dengan P5 itu adalah kearifan lokal agar siswa itu memahami tentang lokal genius atau kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah, di mana mereka harus tahu budaya pertanian. Nah, karena kebetulan letak geografis sekolah ini adalah di wilayah persawahan, jadi mereka harus tahu bagaimana sih budaya pertanian, di mana lingkungan mereka adalah lingkungan persawahan. Jadi seperti yang kita ketahui ada dimensi dari P5 itu salah satunya kearifan lokal. Di kearifan lokal kita ambil adalah eksplorasi budaya pertanian karena letak geografis sekolah di sekitar kita adalah persawahan. Melalui P5 ini kita akan mengungkapkan atau lebih menyadarkan kepada peserta didik terkait dengan budaya kearifan lokal, terutama lelakut. Karena dari kita ketahui di sekitar kita di sawah-sawah ini sudah mulai memudar budaya lelakut ini. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda melestarikan budaya-budaya tersebut? Dan tentunya tidak jauh dari fungsi dan tujuan. Nah, seperti yang kita ketahui ada pergeseran. Kalau dulunya lelakut itu hanya yang dipakai sebagai lelakut itu adalah sebuah benda yang dipakai untuk mengusir tidak hanya hewan-hewan atau binatang yang mengganggu di sawah, tetapi juga mengusir hal-hal yang bersifat negatif di sawah tersebut dan diupacarai dengan baik. Namun sekarang terjadi pergeseran. Lelakut ini hanya dipakai untuk mengusir hama-hama seperti burung. Jadi tidak dipakai untuk mengusir hal-hal yang negatif lainnya seperti hal-hal mistis. Jadi tidak perlu ada upacara, pemilihan bahan yang sembarang. Kalau dulu pemilihan bahan-bahannya itu sangat detail sekali. Jadi kita ada pergeseran sedikit. Dalam setiap langkah yang diambil, terkandung aspirasi besar untuk merawat warisan berharga ini. Warisan yang tidak hanya memberikan kita sumber kehidupan dari pertanian, melainkan juga kearifan untuk hidup beriringan dengan alam.